bela Palestina itu sejalan sama negara. Berarti kalau Manguni bela Israel sudah nggak sejalan sama negara. Kalau sudah nggak sejalan sama negara, mereka adalah pemberontak. Pengopi, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi janabi wa ali. Oke guys, konten kita ya masih tetap seputaran berita tentang kerusuhan yang terjadi di Bitung, Manado, Sulawesi Utara, yang disebabkan oleh bangsatnya, bajingannya, jahanamnya Laskar Manguni yang sengaja mengganggu, merusuh dengan senjata tajam aksi bela Islam, aksi bela Palestina yang dilakukan oleh umat Islam di Bitung. Mereka mengibarkan bendera Israel, mereka memukuli umat Islam. Kurang ajar itu, bangsat itu, jangan dibiarin. Dan ini alhamdulillah sudah ada pernyataan sikap dari FPI, Front Persaudaraan Islam, ya. Ini langsung aja gua baca nih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehubungan dengan terjadinya serangan yang dilakukan oleh kelompok yang mengaku sebagai Ormas Pasukan Manguni Makasio atau Pasukan Manguni atau Laskar Kristen Manguni terhadap peserta aksi damai umat Islam untuk solidaritas Palestina pada Sabtu 25 November 2024 di Kota Bitung, Sulawesi Utara, kami Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam menyatakan: 1. Mendukung penuh aksi damai umat Islam untuk solidaritas Palestina yang dilaksanakan oleh umat Islam Bitung karena sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar 1945 dan sejalan dengan kebijakan luar negeri Republik Indonesia, sehingga aksi tersebut adalah aksi legal dan konstitusional yang dilindungi oleh hukum. Bela Palestina itu sejalan sama negara. Berarti kalau Manguni bela Israel sudah nggak sejalan sama negara. Kalau sudah nggak sejalan sama negara, mereka adalah pemberontak. Kalau namanya pemberontak, wajib dibasmi. Kurang ajar. Yang kedua, mengecam dan mengutuk serangan biadab pasukan Manguni terhadap umat Islam Bitung yang sedang melakukan aksi damai untuk umat Islam untuk solidaritas Palestina, serta menuntut pembubaran organisasi dan menangkap pengurus maupun anggota pasukan Manguni yang telah menjadi provokator dan pelaku tindakan anarkis sehingga merusak toleransi antar umat beragama dan memicu konflik horizontal. Nah, ini yang paling ditakutin. Jangan sampai ini konflik menjadi konflik horizontal. Ya, jangan. Lawan kita bukan orang Kristen. Lawan kita adalah Ormas Kristen Manguni. Ingat itu. Dan itu wajib ditangkap itu. Michael Rempo Watu sama Marco Karundeng itu tangkap. Jangan dibiarin. Nggak ada damai kalau perusuh masih dibiarin. Nggak ada damai kalau pemberontak dibiarin. Yang ketiga, mengutuk dan melaknat pengibaran bendera Zionis Israel oleh pasukan Manguni, serta tangkap dan proses hukum pelaku pengibaran bendera Zionis Israel karena merupakan pengkhianatan terhadap amanat konstitusional serta melanggar Permenlu nomor 3 tahun 2019 yang melarang pengibaran bendera Zionis Israel. Bendera Israel itu, Zionis itu melanggar hukum kalau dikibarkan di Indonesia. Jadi si anggota Laskar Bangsat Manguni itu mengibarkan bendera Israel mereka. Itu harus diproses hukum. Mereka udah banyak banget ini pelanggarannya ini. Ya, mereka ini bisa diduga jadi pemberontak ini. Kurang ajar. Pro-Zionis. Bagaimana negara yang pernah dijajah selama 300 tahun lebih membela penjajah Israel? Jahanam. Aduh. Dan mereka mengibarkan bendera Israel. Tangkap itu. Keempat, mengecam sikap aparat keamanan yang terkesan membiarkan
bahkan melindungi serangan pasukan Manguni terhadap aksi umat Islam untuk solidaritas Palestina di Bitung, serta menuntut pencopotan Kapolres Bitung yang tidak mencegah terjadinya serangan terhadap aksi damai umat Islam untuk solidaritas Palestina. Ini garis bawah ini. Ya, poin keempat ini. Sikap aparat keamanan ini. Di video-video yang beredar kelihatan aparat cuma diam. Copot ini Kapolres Bitung. Copot. Masa cuma begitu aja dia? Nggak mencegah, nggak apa. Gimana ceritanya jadi Kapolres begitu? Apakah ini sengaja? Surat pemberitahuan dari Laskar Manguni kan juga ada. Kenapa nggak dicegah? Siapa dulu yang naruh surat pemberitahuan? Itu harus diselidiki. Kapolres Bitung harus dicopot ini kayaknya. Jangan dibiarin. Jadi Kapolres kok begitu? Tugasnya polisi ini mau ngadu domba rakyat kah? Mestinya kalau umat Islam sudah memberitahukan, ada surat pemberitahuan dari umat Islam, akan ada aksi tanggal sekian. Yang sekiranya ada aksi lagi, yang sekiranya dapat menimbulkan kerusuhan, mestinya Kapolres cerdas dong. Ini kagak dibiarin. Bahkan kayaknya kesannya, seperti sikap pernyataan ini, kesannya itu dilindungi gitu. Kapolres kenapa sih Kapolres? Jangan-jangan lu. Jangan-jangan Kapolres ini penyusup juga. Anggota Laskar Manguni yang menyusup. Masa begitu Kapolres? Copot Kapolres Bitung. Yang kelima, menyerukan kepada segenap umat Islam untuk siaga dan mengawal aparat membubarkan posko pasukan Manguni dimanapun berada. Nah, di Jakarta kita dapat info nih. Kita dapat info di Jakarta ada kantor Laskar Manguni. Kita lagi selidiki nih. Kalau kita dapat itu kantor Laskar Manguni, jangan salahkan kami. Jangan. Mereka yang salah. Karena mereka nggak dibubarkan. Jangan salahkan rakyat. Jangan salahkan umat Islam. Marah. Dan akhirnya membubarkan Laskar Manguni. Di Jakarta ada infonya. Ada. Kita lagi cari. Begitu ada, gua share nih. Jangan dibiarin itu Laskar Manguni. 6. Front Persaudaraan Islam menyatakan siaga jihad. Allahu Akbar. Terhadap siapapun pendukung Zionisme. Karena telah nyata bertentangan dengan Pancasila dan mengkhianati amanat Undang-Undang 1945. Siaga jihad sayang. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Akhirnya ada kesempatan kita mati syahid. Jangan pancing umat Islam untuk menyetorkan nyawanya bagi perjuangan. Jangan. Gue ingetin. Demi Allah, kami adalah kaum-kaum yang cinta mati dengan kematian. Syahid itu cita-cita. Kami sedang menunggu. Dan ini sudah ada seruan siaga jihad bagi siapapun yang mendukung Zionisme, khususnya Laskar Manguni. Bersiaplah kalian. Sudah ada seruan. Kalau Laskar Manguni tidak dibubarkan, tidak ada tindakan hukum, jangan salahkan umat Islam. Allahu Akbar. Demikian pernyataan ini dibuat. Semoga Allah Subhanahu wa taala merahmati selalu bangsa Indonesia yang tercinta. Amin. Jakarta, 12 Jumadil Ula 1445 Hijriah bertepatan dengan 25 November 2023 Masehi. Dewan Pimpinan Pusat Front Persaudaraan Islam Habib Muhammad Alatos LCMA Ketua Umum, Habib Ali Abu Bakar Alatos SH Sekretaris Umum, Abuya Kiai Haji Ahmad Qurtubi Jailani Penasehat Pusat. Ini surat pernyataan sikap dari Front Persaudaraan Islam. Ya, dua yang gua ingat nih. Ya, ada beberapa poin. Yang pertama, Laskar Manguni sudah melanggar konstitusi. Mereka tidak sejalan dengan undang-undang. Mereka mengibarkan bendera Israel. Mereka bangsat biadab jahanam yang harus dibubarkan. Pelakunya harus ditangkap. Aparat hukum harus bertindak tegas. Yang kedua, proses Kapolres Bitung dan semua anggotanya. Kenapa ada pembiaran? Yang ketiga, siaga jihad. Umat Islam, bersiaplah kalian. Mau banyak, mau sedikit, kematian pasti akan datang. Demi Allah, kematian yang mulia adalah kematian dalam perjuangan. Allahu Akbar. Gua Babe Aldo pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridha wal inayah. Wal afu minkum. Wassalam.